Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranida dari Sipil 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mekanika fluida, yaitu aliran melalui lubang dan peluap serta aliran zat cair. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu aliran fluida. Aliran fluida adalah salah satu cabang ilmu mekanika yang mempelajari tentang gerakan air. Adapun yang akan saya bahas yaitu aliran melalui lubang. Aliran melalui lubang adalah fenomena di mana fluida mengalir melalui sebuah bukaan kecil pada suatu wadah atau tangki, biasanya di bawah pengaruh gravitasi. Lubang ini sering disebut sebagai orifice dan dapat berbentuk bulat, persegi, atau lainnya. Kemudian yang kedua itu ada aliran melalui peluap atau weir, di mana aliran melalui peluap adalah aliran yang melewati suatu hambatan atau penghalang yang biasa disebut sebagai peluap atau weir. Bagian atas yang terbuka, dia berfungsi sebagai alat pengontrol atau alat ukur debit. Kemudian ada 3 jenis peluap. Yang pertama itu ada peluap segitiga yang biasanya digunakan untuk mengukur aliran kecil. Kemudian yang kedua itu ada peluap persegi panjang yang biasanya digunakan untuk aliran yang besar. Kemudian yang ketiga itu ada peluap lebar, biasanya digunakan untuk saluran dengan aliran yang stabil. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari aliran zat cair. Jenis aliran itu berdasarkan pola alirannya terbagi menjadi 3, yaitu aliran laminer, turbulen, dan transisi. Aliran laminer adalah partikel cairan yang bergerak secara garis lurus atau sejajar satu sama lain. Contohnya itu aliran minyak dalam pipa pada kecepatan rendah. Kemudian aliran turbulen itu partikel cairan yang bergerak secara acak dan bercampur antar lapisan. Contohnya itu aliran air sungai yang deras. Selanjutnya aliran transisi, yaitu adalah peralihan antara aliran laminer dan turbulen. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis aliran berdasarkan salurannya. Itu terbagi menjadi 2, saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka itu cairan yang mengalir di saluran dengan permukaan bebas yang terdapat udara, contohnya sungai, kanal, dan saluran irigasi. Aliran saluran tertutup yaitu cairan yang mengalir sepenuhnya tertutup tanpa permukaan bebas, contohnya aliran air dalam pipa distribusi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi aliran melalui lubang. Yang pertama itu ada ketinggian cairan, di mana semakin tinggi permukaan cairan di atas lubang, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang menghasilkan kecepatan aliran lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ukuran dan bentuk lubang, di mana diameter lubang yang lebih besar memungkinkan debit aliran juga lebih besar. Ketiga ada koefisien debit, di mana menggambarkan efisiensi aliran melalui lubang yang dipengaruhi oleh viskositas cairan, kekasaran tepi lubang, dan turbulens lokal. Dan yang terakhir itu ada viskositas dan densitas cairan. Cairan dengan viskositas tinggi, misalnya minyak, itu cenderung memiliki aliran yang lebih lambat, dikarenakan densitas mempengaruhi gaya gravitasi yang bekerja pada cairan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi aliran zat
cairan, dan sistem tertutup seperti pipa. Yang kelima itu ada kekesaran permukaan. Kekesaran saluran meningkatkan gesekan yang memperlambat aliran dan meningkatkan turbulence. Yang keenam itu ada sifat fisik cairan dengan densitas tinggi yang cenderung menghasilkan gaya yang lebih besar. Selanjutnya yang ketujuh itu ada gravitasi. Pengaruh gravitasi sangat penting pada aliran terbuka dan aliran yang melalui lubang. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang aliran melalui lubang dan peluap.